Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, terutama taufik dan hidayah yang selalu diberikan kepada kita. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus ditambah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama yang kami muliakan, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang mulia, bulan yang agung, yang bulan tersebut penuh dengan berbagai macam kelebihan, penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya juga terdapat suatu malam yang mana malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang tidak terdapat malam tersebut di dalam bulan-bulan itu. Pada akhir bulan Sya'ban, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah menyampaikan khutbahnya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia, kalian sungguh telah dinaungi oleh sebuah bulan yang agung, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, para jemaah, di dalam khutbah tersebut Rasulullah menyampaikan adalah sebagai sebuah bulan yang azim, yang agung, yang mulia, yang istimewa. Kenapa bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan istimewa? Selain karena alasan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, juga para ulama menjelaskan bahwa salah satu alasan lain yang menyebabkan Rasulullah menyebutkan syahrun azim terhadap bulan Ramadan adalah karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara implisit hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang disebutkan oleh Allah secara implisit di dalam Al-Quran. Paling bulan-bulan yang lain hanya berbentuk isyarah, tidak menyebut sebuah nama langsung. Tapi bulan Ramadan Allah sebutkan langsung, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Allah. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Periksa para jemaah Quran, tidak terdapat nama bulan Syawal, tidak ada nama bulan Dzulhijjah, tidak ada nama bulan Muharram, tidak ada nama bulan Rajab. Allah memang menyebutkan bulan-bulan di dalam Al-Quran, tapi paling bulan yang lain Allah menyebutkan bulan haram. Fiha arba'atun hurum, Allah tidak sebutkan Muharram, Allah tidak sebutkan Rajab, padahal itu adalah bulan haram. Tapi khusus untuk bulan Ramadan Allah nyatakan sendiri
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Ramadan para jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat merindukan bulan suci Ramadan. Hal ini terbukti dari untayan doa yang beliau ucapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Doa ini tidak hanya Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan berkah di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan Allah Syahrullah. Tidak hanya Rasulullah meminta diberikan berkah di dalam bulan Sya'ban, di mana beliau mengatakan bahwa Sya'ban syahri, bulanku. Tapi Rasulullah sangat menginginkan, sangat rindu kepada bulan Ramadan, sehingga beliau berdoa kepada Allah agar diberikan umur panjang untuk sampai berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan. Para jemaah, tidak mungkin kalau Rasulullah rindu, tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jauh hari di bulan Rajab beliau sudah meminta kepada Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan adalah bentuk pengakuan beliau kepada keagungan bulan suci Ramadan. Bahkan diceritakan, karena agungnya bulan Ramadan para jamaah, Nabi Musa alaihi salam pernah mengadu kepada Allah untuk berhenti saja daripada Nabi agar dihidupkan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Karena beliau tahu bagaimana keagungan yang didapatkan oleh umat Muhammad di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan, pahala ibadah fardu yang kita lakukan seumpama 70 kali fardu di dalam bulan yang lain. Saboh rakaat sembahyang wajib dalam bulan suci Ramadan, lagi 70 rakaat sembahyang wajib di bulan yang lain. Satu hari kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan seperti 70 hari kita berpuasa di bulan yang lain. Maka ada orang yang dibolehkan berbuka puasa oleh Allah. Nah, urang karena sebab boleh berbuka puasa. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Siapa saja di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau sedang safar, kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia boleh menggantikan hari puasanya dengan hari yang lain. Artinya untuk orang sakit, untuk orang safar, Allah bolehkan berbuka puasa. Tapi pada akhirnya apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum. Tetap berpuasa lebih baik bagi kalian. Sakit silahkan buka, tapi kalau sanggup tetap lebih baik puasa. Safar silahkan berbuka, tapi kalau sanggup tetap lebih baik berpuasa. Kenapa berpuasa lebih baik padahal boleh berbuka? Karena alasan tadi. Satu hari puasa di dalam bulan Ramadan baru sebanding nilai pahalanya dengan melakukan 70 hari puasa di bulan yang lain. Secara hukum untuk menggantinya ayyamin ukhar, satu hari tinggal dalam bulan Ramadan, fi uro, satu hari takadaba bulan yang lain. Untuk membayar hutang kita lunas. Tapi untuk menggapai pahala satu hari yang tinggal di bulan Ramadan, baru bisa kita gapai dengan melakukan 70 hari puasa di hari yang lain. Para jemaah. Sedangkan ibadah sunnah, tatawu, ibadah yang
Tidak difardukan oleh Allah, kebaikan yang tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, nilainya adalah seperti ibadah fardu di bulan yang lain. Saboh rakaat sembahyang tarawih dalam bulan suci Ramadan, bersih lagi saboh rakaat sembahyang limang dalam bulan yang lain. Begitu besarnya nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Belum lagi Rasulullah mengatakan syahrun awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Bulan Ramadan, kata Rasulullah, adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah maghfirah, dan terakhir adalah itqum minan nar, kemerdekaan dari api neraka. Jadi siapa saja yang mau melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah, dengan sungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan, orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, ampunan daripada dosa-dosa, dan dipastikan akan dimerdekakan dari api neraka. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering pernyataan Rasulullah ini disalahpahami oleh sebahagian kita. Karena nepegah Rasulullah bulan Ramadannya awal rahmat, tengah ampun dosa, akhir merdeka dari api neraka. Sebahagian orang beribadah hanya pada waktu akhirnya saja. Ujak umur suci deh berterawih di malam 27 tambilan yak minta Lailatul Qadar dan juga minta itqum minan nar. Apakah kita akan mendapatkan yang akhir itqum minan nar kalau kita tidak berangkat dari maghfirah? Tidak, para jemaah. Tidak akan ada satu klub atau seseorang yang bertanding mencapai final kalau dia tidak melalui babak penyisihan. Tiba-tiba klub kah itu bitnan bak final, panitia pasti mendiskualifikasi. Kenapa dia bisa masuk final padahal dia tidak mengikuti penyisihan semifinal? Kenapa bisa langsung ke final? Pasti didiskualifikasi. Jadi jangan pernah berpikir para jamaah bahwa kita akan mendapatkan itqum minan nar hanya dengan datang beribadah pada malam akhir, tapi di malam awal bulan Ramadan kita tidak mengisi dengan ibadah. Ini semua tiga ini, maghfirah, rahmah, dan itqum minan nar, adalah satu rangkaian yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah sebagai kelebihan dari bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia yang akan datang menghampiri kita harus kita isi dengan ibadah, harus kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Maka untuk itu diperlukan persiapan, terutama persiapan rohani, persiapan mental kita. Karena bulan suci Ramadan ini para jamaah bukan hanya bulan ibadah. Dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya terjadi perubahan dalam segi ibadah kita. Mungkin barakon jarang dah sembahyang malam, lawitnya lawit bulan Ramadan tu kata sembahyang malam. Barakon kadang-kadang hana pernah kenang sarung, kenang ijakrung bulan Ramadan ka lagut ijakrung dah kadang ka sok ijakrung, ka sok peci, kenang rida sapa-sapa baju kuku atau baju jubah ja masjid. Bukan hanya perubahan dari segi pakaian, dari segi ibadah kita, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang merubah seluruh tatanan kehidupan. Secara ekonomi berubah. Para pedagang, terutama pedagang pakaian yang dulu kurang laku, anak lagut pakaian mereka nunggu. Bantroh bulan Ramadan, omsetnya langsung naik beberapa kali lipat. Bertambah laju, diborong pakaian oleh masyarakat. Godak lagu. Payah tayutuk gede bawa mekat baje bulan Ramadan. Yang bersekolah anak-anak pun
bulan Ramadan ikut berubah juga. Menyobarakan anak mitip urajak gula bantroh bulan Ramadan kapre hanajak gula. Sunang konli anak mit. Maka karena bulan Ramadan merubah seluruh aspek manusia, seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya ibadah tapi juga mungkin perekonomian, tapi juga mungkin pendidikan. Banyak orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kalau rohani, mental tidak ditata, kesenangan tersebut bukanlah senang yang disebutkan dalam hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kenapa? Karena kalau mentalnya bukan mental hamba, bukan mental abid, bukan mental orang yang beribadah, dia senang datangnya bulan suci Ramadan karena omset perdagangannya akan bertambah. Yang mukat bajet senang terus bulan Ramadan kan karena ibadah dalam bulan Ramadan, tapi karena god lagut bajet dalam bulan Ramadan. Para pekerja senang datangnya bulan suci Ramadan bukan karena ibadah dalam bulan Ramadan, tapi karena dengan datangnya bulan Ramadan mereka tahu bahwa THR akan menanti mereka. Panena THR bulan lain, THR dalam bulan Ramadan. Senang. Anak umit dah senang datang bulan Ramadan bukan karena ibadah, karena kamu tu mengwait hana payah jai gula. Nyan senang anak umit. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan, yang pertama sekali harus kita tata adalah hati. Agar niat kita menyambut bulan suci Ramadan ini ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena hal-hal dan faktor-faktor lain. Kalau niat kita hanya karena hal dan faktor lain, jangan harapkan maghfirah, rahmat, maghfirah itkum minan nar akan kita dapatkan para jamaah. Kemudian para jamaah, persiapan yang harus kita lakukan selain itu, selain menata rohani kita, menata niat kita, adalah membersihkan diri. Karena apabila kita ingin bertemu dengan tamu, hanya ingin bertemu dengan kawan saja, kita harus berpakaian rapi, harus mandi, membersihkan diri. Apalagi kalau kita akan bertemu dengan tamu yang agung, yang diistimewakan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Mungkinkah kita bertemu dengan tamu yang agung itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang jorok, yang bau? Tidak mungkin para jemaah. Maka bersihkan diri daripada kotoran, bersihkan diri daripada hal-hal yang tidak baik, yaitu lumuran noda-noda dosa. Sebelum bulan suci Ramadan datang, pastikan para jamaah bahwa kita sudah melakukan pembersihan daripada dosa. Dosa kita kepada Allah. Taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesalinya, dengan berjanji tidak akan melakukan kembali. Dosa kita kepada sesama manusia, bertemu langsung dengan orang yang kita zalimi tersebut, mintakan maaf terhadap dosa-dosa kita. Hansip para jemaah, budaya katanya kagot memang. Ate karap pruh bulan suci Ramadan, ketik beberapa kalimat, kirim melalui media sosial, melalui WA, grup-grup WA, melalui Facebook, melalui Instagram, kalimat-kalimat bulan suci akan datang, akan menghampiri kita. Maaf atas segala kesilapan yang pernah terjadi antara sesama. Baik, tapi apa yang harus dimaafkan oleh orang kalau orang itu tidak tahu dosa apa yang kita lakukan kepadanya? Maka para ulama mengatakan tidak cukup memohon maaf kepada seseorang, hanya datang kemudian bersalaman, tidak cukup para jemaah, tanpa mengungkapkan apa kesalahan kita kepada orang tersebut. Karena itim pumaah, karena hanai depu pu dosa kadang. Munyota pegah pu dosa ne dengkun leke maah balung, panena barosa ku carut marono. Nyan parang ya sah ko ni pumaah kadang.
Pakon ni tempo maah dengku wate tabalah we eta kirim WA tanya teleke maah ijih pile ke maah ipegah kai maah dosa tanya pakon karena hanai depu pu dosa munyai depu pu dosa hai pu maah maka tidak cukup hanya dengan mengungkapkan kata yang umum tapi ungkapkan apa kesalahan kita kemudian baru kita minta maaf. Nah, jadi perlu ada pembersihan daripada dosa di saat kita akan menghadapi Ramadan. Yang selanjutnya yang harus kita persiapkan para jamaah adalah ilmu pengetahuan. Saya yakin para jamaah yang hadir pada pagi subuh ini adalah para jamaah pengajian. Di mana-mana mengikuti pengajian, di Masjid Jami, di Masjid Baitur Rahman mungkin dan di masjid-masjid yang lain. Setiap malam, setiap pagi, setiap hari ada pengajian. Para jamaah sudah dibekali oleh para ustadz-ustadz semua dengan ilmu pengetahuan. Tapi pertanyaannya, cukupkah ilmu pengetahuan itu saja yang kita miliki? Tidak para jamaah. Ilmu pengetahuan yang selama ini telah kita cari melalui para guru kita, mulai dari Ramadan sebelumnya sampai Ramadan ini, bahkan dekat-dekat Ramadan kita memperkaya ilmu kita dengan Ramadan itu sendiri, dengan ibadah puasa itu sendiri. Cukupkah hanya sebagai ilmu pengetahuan? Tidak. Di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan, "Man zada ilman wa lam yazid huda, lam yazid minallah illa bu'da." Siapa saja yang bertambah ilmunya, kami yakin kita semakin hari semakin bertambah ilmu kita karena terus kita mengikuti majelis pengajian. Mutamah sabi ilmu tanya hanam kurung karena tip malam, tip subuh ikut but dan ikut ceramah sabi bertambah. Walam yazid huda, tapi tidak bertambah petunjuk. Ilmu bertambah tidak dibarengi dengan pertambahan petunjuk. Lam yazid minallah, maka tidak akan bertambah kita dengan Allah illa bu'da, kecuali jauh. Artinya para jamaah, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita sekarang ini punya resiko yang harus kita tanggung. Malim na resiko, jamaah kan hana resiko. Maka setiap orang yang ingin menjadi orang alim, yang senang menjadi orang alim, maka dia juga harus senang menjadi orang yang ahli ibadah, yang abid. Orang alim yang tidak mau beribadah bukan dekat dengan Allah dengan ilmunya, tetapi membuat jauh dengan Allah. Artinya ilmu tanpa diamalkan bagaikan sesuatu yang menjuruskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu kita sudah memperkaya diri kita dengan ilmu, datang bulan suci Ramadan, jadikan ini sebagai momentum para jemaah, sebagai wahana sarana untuk mempraktekkan, merealisasikan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita selama ini di dalam bulan suci Ramadan. Yang berakon lumurno tentang sedekah, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aftara saiman." Siapa saja yang menyiapkan, yang memberikan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratam lah, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak hamba sahaya dan diampuni seluruh dosanya. Maka berusahalah para jemaah di dalam bulan suci Ramadan ini kita mampu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang berpuasa untuk digunakan sebagai pembuka puasanya, untuk dikonsumsi di waktu dia iftar, di waktu dia berbuka, tidak lagi melakukan imsak. Dalam hadis tersebut Salman Al-Farisi, karena beliau orang miskin, Salman Al-Farisi para jamaah seorang sahabat Rasulullah yang utama, tetapi bukan berasal dari bangsa Arab. Beliau orang Persia.
Beliau datang ke Mekah karena mengetahui, karena mendengar berita di kampungnya bahwa di Mekah sudah muncul seorang nabi yang membawa agama Islam. Padahal beliau, kaumnya di Persia adalah para penyembah api, agama Majusi. Lalu beliau tinggalkan kaum dan agama kaumnya, beliau berangkat menuju Mekah. Tapi di tengah perjalanan beliau dibegal. Rupanya begalnya kon jino mentong na Pak Kapolsek. Jamun kon kan anu. Masa Rasulullah karena begalnya. Dibegal beliau, dirampok. Sehingga beliau dijual di pasar budak. Jadilah beliau budak. Dulu beliau punya harta, tapi karena sudah dijual jadi budak, hilang semua harta. Karena budak tidak memiliki apa-apa. Maka Salman Al-Farisi menjadi seorang sahabat yang miskin. Di saat beliau mendengar Rasulullah mengatakan siapapun yang mampu, yang bisa menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka puasa, dapat pahala seperti memerdekakan seorang budak, diampuni seluruh dosa. Beliau bertanya kepada Rasulullah. Dalam hadis tersebut disebutkan, "Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma aftara saim." Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami, tidak semua di antara kami ya Rasulullah mendapatkan sesuatu untuk memberikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Apa kata Rasulullah? Allah tetap akan memberikan pahala seperti itu, memerdekakan budak dan diampuni seluruh dosa kepada setiap orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya sejilatan susu. Para jemaah, saboh teguk tapi ke urang yang buka puasa, sini anak kurma tapi ke urang yang buka puasa, dijanjikan oleh Rasulullah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti memerdekakan budak dan diampuni seluruh dosa kita. Para jemaah, siapa yang bertanya ini para jemaah tadi? Salman Al-Farisi. Kenapa saya bercerita sedikit tentang Salman bahwa dia adalah orang miskin? Agar para jamaah jangan salah memahami hadis ini. Banyak orang yang salah memahami. Kan paling kurang sini kena ke rumah tamu terkah kamu rumpok pahalanya. Sadra ne, pubut ne, ditna harta ne. Menyodra ne sama dengan Salman, bekas budak, hana harta. Nid hartanya, okey sini anak ke rumah. Tapi menyodra ni hurung raya, dra ni kepala dinas, Pak Dandim, Pak Kapolsek, hurung na kekuasaan na harta. Tidak cukup dengan satu butir kurma. Satu butir kurma itu orang miskin. Sedekah orang miskin, bukan sedekah orang kaya. Biasalah pakai turah ni. Baik budak hurung kaya, itu pot, jok, tira hurung tina nak kurma. Orang kaya 1 kilo. 3 kilo dituput kurma jua. Tidra urung, 30 urung, 30 kilo. Nyan cocok pertama turah nyan maghfiratan lidunubi, Allah ampuni seluruh dosanya. Jadi kita harus melakukan persiapan ilmu yang dibarengi dengan amal. Kembali lagi kita para jemaah, ilmu yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak mau kita amalkan, maka ilmu itu hanya akan membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diungkapkan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa dibarengi dengan amal persis seperti pokok kayu yang tidak mau berbuah. Untuk apa pohon kayu para jamaah? Pasti untuk menghasilkan buah. Pakon di ke rumah tanya tak pula bak mamplam. Pakon di samping rumah ke tanya tak pula bau kadang. Pakon di ke rumah tak pula bak jambe kadang li katanya. Tujuannya agar kita bisa menikmati buahnya satu saat. Tapi bak mamplam beraya karayo ji hanai mubah. Bak jambe karayo hanai mubah. Bau kamanyang hanai mubah. Langsung tahu tukang senso dayukoh. Mana problem?
pohon kayu yang tidak berbuah tidak dibutuhkan. Seperti itu juga ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan amal tidak dibutuhkan, hanya menjadi mudarat. Maka setiap kita yang yakin menuntut ilmu, yang rajin menuntut ilmu, tip bungoh, tip subuh, GPS, SMS, tambah subuh-subuh yang lain lam merena ilmu, barengi ilmu yang sudah kita dapatkan ini dengan amal-amal yang saleh agar ilmu bermanfaat. Ilmu kalau sudah dibarengi dengan amal saleh, setiap bertambahnya pengetahuan, bertambah pula amal yang kita lakukan, maka akan memunculkan inti daripada itu, yaitu adab. Tabut jut adab padanya. Munyo hanya sekedar sebagai pengetahuan tanpa dibarengi oleh praktek pengamalan, maka tidak akan muncul adab tersebut. Tapi ilmu pengetahuan yang dia realisasikan dalam kehidupan, itulah yang akan membuat dia menjadi orang yang beradab. Karena tidak mungkin rasa akan didapatkan para jamaah kecuali dari pohon kayu yang punya buah. Punyum mbak kayenyan, boh kaye. Hana boh lagi banyum berarti. Pat tadupat nyum, pu mameh, pu masam, pu tabu, pu pet, pu klat, patah tadupat. Bak boh jih kaye, kon bak bai berarti. Bak boh. Jadi pohon kayu kalau tidak berbuah tidak kita ketahui bagaimana rasanya. Pat nedepu pat rasa bak drin. Bak boh, kon bau khư nengku. Kibar rasa drin nengku nujak ju bau khư nu pru be nu paju oh man mono rasa drin. Kon nengku ya. Kiban rasa apa memplam nengku masam, kiban pan debu ras masam, baon ni kon masam, bak boh. Artinya rasa kita dapatkan hanya dari pohon kayu yang berbuah. Begitu juga adab sebagaimana rasa dari pohon kayu, dia akan didapatkan hanya pada orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan inilah sebenarnya derajat yang paling tinggi daripada seorang hamba. Bukan kealimannya, bukan ibadahnya yang menyatakan. Bahkan orang yang beribadah itu dalam pelajaran tasawuf adalah derajat paling rendah. Abid derajat ibadah itu derajat paling rendah, tapi derajat paling tinggi adalah derajat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendengarkan ungkapan al-adabu fauqal ilmi. Adab ada di atas ilmu para jemaah. Maka orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bukanlah mereka yang cuma berilmu pengetahuan, bukan cuma mereka yang beribadah, tapi mereka yang dapat menggabungkan keduanya, ilmu dan ibadah, yang mencapai derajat adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah para jamaah tausiah singkat kita, sekitar 30 menit sudah berlalu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.